Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Nalar Terarah akan mengeksplor tentang fenomena generasi Z di era sekarang. Kalau kita tahu, generasi Z ini adalah generasi yang identik dengan generasi digital. Nah, generasi digital ini adalah serba digital setiap ada persoalan. Persoalan baik sifatnya empirik maupun sifatnya rasional digunakan dengan dasar-dasar atau basic digital. Nah, kali ini generasi digital akan mendekati agama. Artinya generasi Z juga suka pada persoalan agama. Apa yang diangkat oleh generasi Z tentang agama, ternyata generasi Z ini memikirkan bagaimana akal dan wahyu. Apakah akal dan wahyu itu sama, ataukah akal itu berbeda, ataukah wahyu disamakan dengan digital? Nah, untuk itu silakan para pemirsa channel Nalar untuk menyimak dengan baik. Sendiri terdapat dalam bentuk lain, yaitu kata kerja film story. Hal itu terdapat dalam Al-Quran sebanyak 49 ayat. Di sisi lain, dalam Al-Quran selain kata apalah yang menunjuk arti berpikir adalah nazara, yang berarti melihat secara abstrak, sebanyak 120 ayat. Tafakura yang berarti berpikir terdapat pada 18 ayat. Fakiha yang berarti memahami sebanyak 20 ayat. Tadabara sebanyak 8 ayat, dan tazakara yang berarti mengingat sebanyak 100 ayat. Semua kata tersebut sejatinya masih berkaitan dengan pengertian dari kata akal tersebut. Dalam komunikasi atau lisan orang Arab dijelaskan bahwa kata al-aqal berarti menahan, dan al-aqil ialah orang yang menahan diri dan mengekang hawa nafsu. Banyak makna yang diartikan tentang aqala. Sejatinya asli kata aqala ialah mengikat dan menahan. Orang akil di zaman jahiliyah dikenal dengan haniyah atau darah panas. Maksudnya ialah orang yang dapat menahan amarah dan oleh karena itu dapat mengambil sikap dan tindakan yang bijak dalam mengatasi masalah. Boleh dilanjut sama. Baik, untuk slide berikutnya yang akan dilanjutkan oleh Herdi. Definisi akal secara bahasa atau logik akan merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab atau pola yang berarti mendekat dan menahan. Namun kata akal sebagai bahasa Sunda dari akal tidak terdapat dalam Al-Quran. Akan tetapi kata akal sendiri terdapat dalam bentuk lain, yaitu kata kerja fikir story. Hal itu terdapat dalam Al-Quran sebanyak 49 ayat. Di sisi lain, dalam Al-Quran selain kata pola berpikir adalah yang berarti melihat secara abstrak sebanyak 120 ayat. Orang yang berarti berpikir terdapat pada 18 ayat. Fakiha yang berarti memahami sebanyak 20 ayat. Tadabura sebanyak 8 ayat, dan tazakara yang berarti mengingat sebanyak 100 ayat. Semua kata tersebut sejatinya masih berkaitan dengan pengertian dari kata-kata akal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iyas. Maka Iyas. Di sini terdapat definisi wahyu. Wahyu sendiri merupakan sabda Tuhan yang mengandung ajaran, petunjuk, dan pedoman yang diperlukan umat manusia dalam perjalanan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Nah, menurut bahasa, wahyu mempunyai arti pemberian isyarat, pembicaraan rahasia, dan menggerakkan hati. Sedangkan menurut istilah, wahyu merupakan pemberitahuan yang datangnya dari Allah kepada para nabi
merupakan suatu kebenaran yang datang dari Allah kepada manusia tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inayah. Silahkan Inayah. Selanjutnya itu wahyu secara isyarat. Menurut bahasa, wahyu mempunyai arti pemberian isyarat, pembicaraan rahasia, dan mengerti. Sedangkan menurut istilah adalah wahyu merupakan pemberitahuan yang datang dari Allah kepada para nabinya, dan dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang bertujuan kepada jalan yang lurus dan benar. Jadi, bisa disimpulkan dari beberapa pendapat bahwa wahyu secara isyarat yaitu pengetahuan yang diberikan Allah kepada nabi-nabinya secara langsung maupun tidak langsung, dengan perantaraan malaikat ataupun tidak, dengan suara atau tidak, tetap dia paham dengan apa yang telah diterimanya. Wahyu itu adalah suatu kebenaran yang datang dari Allah kepada manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rimadu Yati. Maka Selanjutnya, apa sih hubungan akal dan wahyu? Yang pertama, wahyu dan akal merupakan dua entitas yang sebenarnya tidak perlu diperkenalkan secara diametral. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi wahyu itu tuh sebagai tuntutan ilahi yang diturunkan tidak lain untuk membimbing entitas akal menuju jalan yang benar sesuai aturan-aturan Tuhan. Sebaliknya, kalau akal itu diciptakan Tuhan menjadi biar atau tolak ukur dalam menentukan baik buruknya, suci atau najisnya, dan maslahah atau mafsadah. Akal dan wahyu merupakan dasar dan menjadi tolak ukur dalam menganalisa dan menilai setiap persoalan kalam. Dalam teologi Islam, akal dan wahyu dihubungkan dengan persoalan mengetahui Tuhan dan persoalan baik dan jahat. Terus ada juga wahyu sebagai tuntutan ilahi, itu diturunkan tidak lain untuk membimbing entitas akal menuju jalan yang benar sesuai rambu-rambu atau sesuai aturan yang sudah tadi saya sebutkan juga. Lalu akal juga digunakan sebagai daya berpikir yang ada dalam diri manusia, terus berusaha untuk sampai kepada diri Tuhan. Dan wahyu sebagai pengkabaran dari alam metafisika turun kepada manusia dengan keterangan-keterangan tentang Tuhan dan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan. Sedangkan wahyu didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Wahyu dalam pengertian